Sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak gue sempet ke bukan apa ya, psikolog ya. These days are just very like stressful for me, and I need help because I cannot take it anymore. Mau tak mau Nikita Mirzani akhirnya bicara di hadapan media mengenai kisru yang dialami dirinya dengan sang putri sulung Laura Mizani. Nikita Mirzani bahkan secara belak-belakan menyebut bahwa dirinya sampai harus bertemu dengan psikolog untuk bercerita dan berkonsultasi mengenai permasalahan yang dialami di antara dirinya dengan Loli, sang putri sulung. Gue sempet ke bukan apa ya, psikolog ya, psikolog psikiater, nggak tahu namanya apa. Gue mencoba untuk curhat sama dia supaya gue bisa dapat masukan yang lebih netral gitu ya. Ya memang katanya anak-anak seumuran itu memang lagi labil-labilnya, dia tidak bisa mengontrol emosi dan dia akan memilih orang yang menurut dia mau buat salah, dia mau buat bener, pokoknya bener aja. Nah kalau di sini kan lu salah ya lu akan disalahin gitu, kalau lu bener lu akan dibanggain. Kayak misalkan Loli pengen ikut panahan, sampai ke Surabaya pun gue jabanin, ya kan, dan gue appreciate banget sama dia, sampai gue posting di Instagram gue betapa gue bangganya sebagai seorang ibu bisa melihat anak gue panahan dan juara satu, gitu kan. Nah tapi kalau ketika dia salah, ya dia harus disalahin gitu. Jadi buat gue itu adalah hal yang wajar untuk anak teenager yang apalagi kan sekarang Laura ini kan sekolahnya jauh banget ya, nggak bisa gue kontrol, itu udah bukan wewenang gue karena gue sudah memilih sekolah yang terbaik di UK. Apapun yang terjadi sama anak gue itu sudah tanggung jawab mereka. Kalau mereka tidak bisa handle, baru mereka akan lapor ke gue. Meski terlihat begitu kuat dari luar, ternyata Nikita Mirzani juga tak mampu menahan air matanya ketika bercerita mengenai sang putri Loli. Nikita Mirzani menyebut bahwa Loli adalah satu-satunya anak yang ia lahirkan secara normal. Bahkan rasa sakitnya sampai sekarang masih terasa. dan anak gue lah gila, anak 9. Gue itu lahir normal, itu Loli. Jadi kalau gue ingat-ingat tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang, karena lahiran normal tuh nggak SS ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu. Gak kayak yang kedua, ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis Tak menyembunyikan sesak yang dirasakannya di dalam dada, Nikita Mirzani menyebut dia bertanya-tanya apa dosa yang dilakukannya sampai mengalami kisruh seperti sekarang. Meski demikian, Nikita Mirzani mencoba untuk berbesar hati dan yakin suatu saat sang putri akan mencari dirinya. Sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu, gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Nikita Mirzani menyebut bahwa didikannya yang keras dan tegas terhadap sang anak Loli bukanlah tanpa alasan. Nikita Mirzani menyebut bahwa dirinya tak ingin Loli merasakan apa yang dia rasakan nanti di masa depan ketika sudah berumah tangga. Maka dari itu, mulai dari dini Nikita Mirzani sudah lebih protektif dengan Loli, putri sulungnya itu. Kan gue nggak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai ya gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat perlakuan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen sini mana pacarnya. Mau pergi nonton gitu kan, pernah sekali dibebasin pergi nonton, oke, pulang jam 1. Gue sampai nggak tidur, gue gemeter, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan tuh. Makanya yang dia bilang aku dikekang, aku nggak boleh pergi pacaran, aku nggak bisa main sama teman-teman aku. Ya memang betul,
memang betul itu. Sementara itu sebelumnya diketahui Loli memang mengaku bahwa hidupnya di Jakarta begitu diatur oleh sang ibu Nikita Mirzani. Bahkan ia pun kesulitan bertemu dengan kekasihnya Son, anak oleh Ramlan kala itu. Aku juga nggak tahu kenapa aku nggak boleh ketemu sama pacar aku, dan tiap kali pacar aku pengen ajakin aku keluar, mama aku selalu bilang nggak boleh, di rumah aja, sedangkan aku juga pengen meluangkan waktu-waktu aku buat pacar aku. Ngerti nggak sih maksud aku? Kayak misalnya like you and me are having a relationship and then like we wanted to go out misalnya for a month anniversary, misalnya kayak udah 6 bulan dan kita pengen ngerayain month anniversary itu, dan kayak nggak boleh keluar. Ngerti nggak sih? And it makes me sad and makes him also sad. Like he literally always cry, kayak kenapa sih kayak mama kamu nggak ngebolehin kita keluar. Dan aku juga bilang, aku juga bingung karena like I always told him, if you wanna go out with me, you need to take a permission to my mother first, and then like you can ask me out. You understand what I mean? Karena kayak yang ngatur hidup aku di Jakarta kayak literally my mother. Like I cannot even live my own life. Kayak misalnya aku mau kesini nggak boleh, kayak misalnya aku kesini nggak boleh, dan selalu ditemenin sama mbak, selalu ditemenin sama suster aku yang kalian tahu, kayak misalnya contohnya kayak Teh Aida. Kayak I mean like why, you know, like I'm already like a teenager right now, like. Sementara Loli sendiri sempat membuat pengakuan melalui unggahan video di kanal YouTube Antonio Bedolla. Loli mengaku dirinya kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sang ibu. Ia sendiri tampak begitu lelah dan juga pusing dengan kisruh yang dialaminya itu. Aku pusing banget, serius. Maksud aku nggak, gimana ya, I'm really disappointed at my mom, you know. I'm just disappointed at my mom because like I love her, you know, I love her, but like I'm so tired of her because she doesn't understand me. I just want to have school and he broke me now. I just want to be happy, but like I'm really glad that I have like good friends here because like they understands me here, and the school also understand me, and they help me with my situation right now, and I need to go to counseling because these days are just very like stressful for me, and I need help because I cannot take it anymore. It breaks my heart even like when, I don't know, why is she like not caring about me, you know, like I cared about her, like I want to help her, but not in this situation. I don't want to get involved like having like a, I don't know why. I just want to know why are you doing this to me? Why can I not live my life? Why can I not be happy like for once? Please, I'm here now. I'm not in Indonesia anymore. I don't want to get involved in anything. If there's no me, okay, no me. You don't put someone in a situation that you cannot like solve your own and you putting your daughter into it. Lalu terkait dengan Nikita Mirzani yang sampai harus bertemu psikiater untuk berkonsultasi terkait dengan kisruh yang dihadapinya dengan sang putri sulung, bagaimanakah pendapat kalian sendiri para warganet?